Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat, berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini guna melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Jadi pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membawakan ceramah yang berjudul 3 orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar faqala amin amin amin. Faqila lahu ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadha? Faqala, qala li Jibril arghamallahu anfu abdin aw ba'uda khala Ramadan falam yaghfir lahu faqultu amin." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, ia mengatakan amin sebanyak 3 kali. Para sahabat bertanya, "Mengapa engkau mengatakan demikian ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Baru saja malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian ia berkata, Allah melaknat seorang hamba yang melewati bulan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan darinya." Maka Rasulullah mengatakan amin. Summa qala raghima anfu abdin aw ba'udah adraka walidayhi ahadahum lam yudkhilhul jannah faqultu amin. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang mengetahui kedua orang tuanya masih hidup namun tidak membuatnya masuk surga dikarenakan tidak berbakti kepada keduanya. Maka Rasulullah mengatakan amin. Summa qala raghima anfu abdin aw ba'uda dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaika faqultu amin. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang apabila namamu disebut ya Rasulullah lantas dia tidak bersalawat kepadamu. Maka Rasulullah mengatakan amin. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Nah, di dalam hadis Rasulullah dijelaskan kepada kita bahwa adanya 3 orang yang dilaknat oleh Allah. Yang pertama itu ialah orang yang melewati bulan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari dalam bulan Ramadan. Nah, mengapa demikian? Dikarenakan telah kita ketahui bahwa di dalam bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah. Bahkan satu amalan yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan para jamaah, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya sebanyak 70 kali lipat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman tatawwa'a fihi bi ghislatin minal khair, kana kaman adda fariidah fi ma sawahu wa man adda fihi fariidah, kana kaman adda 70 fariidah." Barang siapa yang melakukan satu amalan secara sukarela, amalan sunnah di dalam bulan Ramadan, maka ia akan mendapatkan pahala bagaikan mengerjakan satu amalan wajib di luar bulan Ramadan. Dan barang siapa yang mengerjakan satu amalan wajib di dalam bulan Ramadan, maka ia akan mendapatkan pahala bagaikan mengerjakan 70 kali amalan wajib di luar bulan Ramadan. Nah, sungguh istimewanya bulan Ramadan ini, satu amalan yang kita kerjakan dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya sebanyak 70 kali lipat. Nah, dan perlu kita ketahui jamaah sekalian, ketika bulan Ramadan datang, maka para syaitan akan dibelenggu oleh Allah. Nah, timbul pertanyaan,
Ketika para syaitan telah dibelenggu oleh Allah, para syaitan telah dikurung oleh Allah, siapa lagi yang akan menggoda kita melakukan maksiat? Siapa lagi yang akan menggoda kita melakukan dosa? Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa ketika seseorang melakukan maksiat, melakukan dosa di dalam bulan Ramadan, berarti iman yang ada di dalam hatinya belum sempurna. Nah, satu perumpamaan ialah besi. Besi itu kuat, akan tetapi besi dapat dilelehkan oleh api. Nah, api itu kuat, akan tetapi api dapat dipadamkan oleh air. Air itu kuat, akan tetapi air dapat dihisap oleh awan. Awan itu kuat, bertempat di tempat yang tinggi, akan tetapi gunung-gunung dapat melampaui ketinggiannya. Begitu pula gunung. Gunung itu kuat, akan tetapi manusia dapat menghancurkannya. Begitu pula manusia itu kuat, akan tetapi terkadang dikalahkan oleh nafsunya sendiri. Begitu pula nafsu itu kuat, akan tetapi nafsu dapat ditekan oleh iman yang telah sempurna. Berarti ketika iman seseorang telah sempurna, maka iman itu akan menekan nafsunya, sehingga ia tidak akan melakukan dosa, melakukan maksiat di dalam bulan Ramadan. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, kata malaikat Jibril adalah orang-orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Nah, membahas tentang kedua orang tua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan janganlah engkau menyembah Tuhan selain kata Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Nah, di dalam firman Allah ini menjelaskan kepada kita bahwa adanya dua perintah. Perintah yang pertama itu ialah kita tidak diperbolehkan untuk menyekutukan Allah, menyembah Tuhan selain Allah. Kemudian perintah yang kedua, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, di mana kedua hal tersebut telah ditegaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akbarul kaba'iril asyraku billah wa qatlun nafs wa huquq walidain wa syahadatuz zur." Dosa yang paling besar ialah menyekutukan Allah, membunuh manusia, berani kepada kedua orang tua, serta berkesaksian palsu. Nah, di dalam hadis Rasulullah ini telah dijelaskan kepada kita bahwa berani kepada kedua orang tua kita atau tidak berbakti kepada kedua orang tua kita maka termasuk ke dalam dosa yang sangat besar. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Kemudian yang terakhir kata malaikat Jibril ialah orang-orang yang tidak berselawat kepada Rasulullah ketika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut. Mengapa demikian? Rasulullah sangatlah cinta kepada umatnya. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, sampai-sampai di akhir hayat Rasulullah yang ia ingat bukan hartanya, yang ia ingat bukan para sahabatnya, akan tetapi yang ia ingat adalah umatnya. Siapakah umat Rasulullah? Kita semua yang berkumpul di dalam masjid ini. Nah, terus bagaimanakah cara kita membalas cinta Rasulullah? Nah, cara kita membalas cinta Rasulullah dengan cara bersalawat kepadanya. Nah, dan perlu kita ketahui para jamaah sekalian, salawat yang kita kirimkan kepada Rasulullah tidak akan membuat kita rugi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alayya salatan wahidah," barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Nah, sungguh istimewanya bersalawat ini pada jamaah. Satu salawat yang kita kirimkan kepada Rasulullah, maka Allah akan membalasnya sebanyak 10 kali. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Jadi sebagai kesimpulannya, marilah kita memperbaiki niat kita di dalam bulan Ramadan ini. Semoga ketika kita telah keluar dari bulan Ramadan, maka dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah. Dan marilah kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita bila mana kita telah berbuat kesalahan kepadanya.
Dan juga marilah kita memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah. Semoga dengan banyaknya salawat yang kita kirimkan kepada Rasulullah, Rasulullah akan menganggap kita sebagai umatnya dan memberikan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.